Selamat datang di presentasi modul 9 mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi yang berjudul Modeling Object State menggunakan State Machine Diagram. Saya Yonatan Bagus Pratama dari kelas SI 4004 akan mempresentasikan modul ini. Tujuan dari modul ini yaitu setelah menyelesaikan modul ini, Anda harus dapat membuat status objek model atau model object state dan menjelaskan dan mendeskripsikan elemen penting dari diagram UML state machine. Ini adalah peta proses dari materi ini. Di sini ada requirement model yang terdiri dari model arsitektur dan model desain, lalu akan menghasilkan model solusi dan terdapat code pada hasil akhirnya. Dan di sini ada artefak untuk membuat diagram interaksi dari use case skenario dan mengidentifikasi dan ada model objek kompleks yang digunakan pada diagram state chart. Memperkenalkan status objek atau object state. Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek. Keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek. Keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal, dan modul ini mempertimbangkan definisi keduanya. Lalu kita bisa mengidentifikasi elemen-elemen state machine diagram. Di sini ada gambarnya dari diagram state machine. Dari diagram status, di sini ada status awal dan status akhir. Lalu di sini ada node state atau tanda statusnya. Lalu di sini ada turn on unit dan turn off unit. Ini maksudnya adalah transisi yang men-trigger aktivitas tersebut. Lalu di sini ada transisinya. Lalu ada transisi status di sini atau state, transisi status mewakili perubahan status saat runtime. Di sini ada ini seperti contoh trigger event yang men-trigger keadaannya. Di sini ada kondisi guard atau kondisi saat ini. Di sini ada actionnya juga. Struktur internal node status. State node atau node status mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Event entry menentukan tindakan saat masuk ke state atau masuk ke keadaan tersebut. Event exit menentukan tindakan saat keluar dari state. Event do menentukan tindakan yang sedang berlangsung. Anda juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Ini adalah contoh state machine diagram yang lengkap dengan terdapat seluruh elemen-elemennya. Membuat state machine diagram untuk objek kompleks. Yang pertama, gambarlah keadaan awal dan akhir untuk objek. Yang kedua, gambarkan keadaan stabil objek. Yang ketiga, tentukan urutan parsial status stabil selama masa objek. Tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan tindakan transisinya jika ada. Tentukan tindakan dalam keadaan, itu pun jika ada. Yang pertama, itu mulai dengan status awal dan akhir, yaitu initial state itu dan end state-nya. Yang kedua, tentukan status objek stabil. Status objek yang kita tuju seperti contoh di sini itu ada pertengahan, idle, lalu ada cooling untuk keadaan mendinginkan dan menghangatkan. Tentukan pemesanan parsial status. Ini adalah arah dari transisinya. Kita tentukan terlebih dahulu arahnya. Lalu yang keempat, tentukan event transisi dan tindakan. Nah, di sini itu ada event transisi yang dimasukkan ke dalam panah transisinya. Di sini ada kayak kita menyalakan unit tersebut. Lalu jika kita temperatur di sekitar itu di atas rata-rata, maka kita akan menyalakan AC dan menyalakan kipas. Nah, maka di situ adalah pendingin itu dinyalakan. Nah, kalau yang dalam kondisinya itu di bawah temperatur, maka kita akan menghangatkan posisinya. Dan setelah dari state mendinginkan atau menghangatkan, maka di sini ada saat kita melakukan turn off kipasnya itu. Nah, di turn off ini
dia lakukan ketika temperaturnya itu sudah sesuai seperti yang kita mau. Nah setelah itu baru kita end state-nya itu kita mematikan unitnya tersebut. Tentukan tindakan dalam suatu status. Nah status di sini ada di dalam state-state yang sudah kita tentukan tadi, seperti yang pertama di sini adalah cooling. Saat mendinginkan itu masuknya itu atau entry-nya itu saat kita menyalakan AC, dan keluar itu saat kita mematikan AC. Sedangkan di saat kita menghangatkan, entry-nya itu menyalakan penghangat, dan keluarnya itu saat kita mematikan penghangat. Setelah event pemicu atau trigger event, peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan event pemicu after. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, tentukan event pada transisi sebagai after 10 menit. Event ini sering digunakan untuk timeout. Transisi diri. Transisi mandiri atau diri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Nah, di sini transisi diri itu contohnya seperti push item ini, ataupun ketika error itu ada di tab full dan ada di partial dan empty. Ini dilakukan ketika misalnya terjadi error, maka kayak seperti contoh di sini, data yang kita sudah pop, sudah hilangkan semua, itu akan menjadi empty dan tetap berada di state ini. Lalu ada persimpangan atau percabangan. Dalam UML, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi event pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi status, urutan event, evaluasi penjaga, dan tindakan. Nah, di sini ada contoh konsep dari persimpangan. Nah, di sini ada contoh persimpangan atau percabangan. Yang pertama itu contoh start tanpa menggunakan persimpangan. Ini normal dan tanpa persimpangan di dalamnya. Yang kedua itu contoh start menggunakan persimpangannya. Nah, di sini ada perbedaan pada panah ini dan panah ini. Dan dalam percabangan itu kita membaca terlebih dahulu evaluasi guard. Jika entries data masuknya itu masih kurang dari max min 1, maka dia akan melakukan add item selalu. Nah, jika entriesnya itu udah max min 1 sama dengan max min 1, maka dia akan melakukan add item, lalu akan dihapus item menjadi full. Pilihan. Dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi event pemicu, penjaga, dan tindakan. Yang membedakan dengan yang sebelumnya adalah pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi status, urutan event, evaluasi penjaga, dan tindakan. Nah, di sini adalah konsep dari pilihannya. Di sini hampir mirip dengan percabangan atau persimpangan, namun ada perbedaannya saat membacanya. Nah, ini contoh pilihannya. Di sini ada contoh stack menggunakan persimpangan, dan di sini menggunakan pilihan. Nah, perbedaannya terdapat pada tanda bulat dengan tanda segi 4 atau diamond dengan guardnya atau keadaan yang menentukannya. Di sini ada entry sama dengan max min 1, entry min plus 1, dan di sini entry sama dengan max, dan di sini sama dengan min. Jika tadi membaca dari sini apabila entry max min 1, maka dia akan add item lalu push item ke atas. Maka jika di sini misalnya keadaannya entry sudah max, maka dia tidak akan melakukan add item, dia langsung menghapus item menjadi full. Ringkasan dari modul 9 ini adalah yang pertama, objek mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek. Yang kedua, state machine diagram menyediakan mekanisme untuk memodelkan status dan transisi dari suatu objek. Demikian presentasi saya untuk modul 9 ini. Semoga yang saya jelaskan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya terima kasih saya ucapkan.